Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Mak Saufa. Alhamdulillah di kesempatan kali ini Mak Saufa mau sharing-sharing bagaimana cara emak mengelola uang belanja 250.000 seminggu. Semoga vlog emak ini tuh bisa menginspirasi dan juga bermanfaat untuk bunda-bunda yang kebetulan membutuhkannya. Nah, sebelumnya emak jelaskan bahwa cara mengelola uang belanja 250.000 seminggu ini tidak termasuk untuk sembako dan juga berasnya ya Bun ya. Jadi ini khusus untuk belanja untuk makan aja, belanja hari-hari gitu aja ya Bun ya, belanja sayur dan juga protein. Nah, untuk belanja sembako, beras dan lain sebagainya itu masuk ke dalam anggaran belanja bulanan. Nah, begini cara emak ya. Jadi dalam satu minggu itu ada 7 hari. Dan dari uang 250.000 ini akan emak bagi dua anggarannya. Yang pertama yaitu untuk belanja mingguan dan yang kedua untuk belanja hariannya. Nah, untuk belanja mingguan ini fungsinya masing-masing ya Bun ya. Fungsi dari belanja mingguan adalah untuk stok bumbu dan juga protein. Sedangkan untuk belanja harian itu untuk membeli sayur mayur dan juga protein tambahan. Dibuat seperti ini supaya lebih spesifik lagi. Jadi untuk belanja mingguan itu dengan budget Rp100.000 untuk beli stok bumbu dan juga protein. Sedangkan untuk belanja hariannya untuk beli sayur mayur dan juga tambahan protein dengan budget Rp20.000 sehari atau setara dengan Rp140.000 untuk seminggunya. Nah, begini kira-kira cara alokasinya. Yang pertama untuk belanja seminggu atau belanja mingguan, yaitu dengan budget Rp100.000. Nah, uang Rp100.000 ini akan dibagi-bagi untuk membeli perbumbuan dan juga membeli stok protein. Nah, kira-kira seperti ini ya cara membaginya. Jadi untuk belanja bumbu itu kurang lebih 20.000 dan untuk belanja proteinnya itu 80.000. Kira-kira seperti itulah ya contohnya. Nah, bunda-bunda juga bisa membagi sesuai dengan kebutuhan bunda-bunda di sana ya. Seumpama bunda di sana perbumbuannya lagi murah meriah, bisa belanja 15.000 aja. Jadi untuk 85.000-nya untuk protein. Atau sebaliknya untuk perbumbuan lagi mahal bunda bisa beli 25.000 dan 75.000-nya itu untuk stok proteinnya. Dengan memiliki stok mingguan seperti ini, kita bisa untuk jaga-jaga kayak telur seperti itu ya Bun ya, untuk jaga-jaga anak-anak pengen minta telur atau anak-anak kadang nggak mau masakan yang hari itu pedas atau dan lain sebagainya ya. Jadi kita masih ada stok telur, protein dan lain sebagainya. Selain itu perbumbuan juga kalau kita belinya mingguan tentunya akan lebih hemat daripada kita membeli setiap hari, itu akan lebih mahal ya jatuhnya. Nah, untuk proteinnya di sini tuh bisa disesuaikan dengan jumlah anggota keluarga. Contohnya kita anggota keluarga lagi banyak, kita bisa stok telur, telur-teloran tuh ada banyak ya. Ada telur puyuh, telur ayam, telur bebek. Terus bisa stok ayam juga, stok ikan yang kebetulan harganya terjangkau atau bisa disesuaikan dengan anggota keluarga. Intinya kita bisa menyesuaikan antara budget dan juga kemampuan. Kalau memang anggota keluarga banyak sekali, ya kita stoknya telur aja sama mungkin ikan lele ya, ikan-ikanan yang terjangkau, atau kita bisa stok kayak nabatinya lebih banyak ya, kayak tempe, tahu dan lain sebagainya. Itu juga mengandung banyak protein kok. Kayak ikan teri juga mengandung banyak protein. Jadi kita bisa menyesuaikan saja sama kebutuhan keluarga kita. Nah, biasanya itu kan kalau stok protein itu lebih fokusnya ke anak-anak ya. Kita bisa milih kayak ayam, itu kan kayak pilihan yang tengah-tengah ya, anak-anak tuh pasti suka. Kita juga bisa ngolah jadi nugget supaya bisa jadi banyak juga gitu. Intinya bagaimana kita mengolah kekreativitasan kita untuk mengatur budget segitu. Nah, untuk belanja hariannya itu setara dengan Rp20.000 sehari. Itu bisa untuk beli sayur mayur
dan juga protein tambahan. Nah, kalau emak sendiri untuk protein mingguan itu ada ayam, ikan, dan lain sebagainya. Dan untuk belanja hariannya tinggal untuk sayur mayurnya seperti itu, dan juga protein tambahan untuk hari itu. Nah, dengan diatur seperti ini, jadi kita tiap hari itu ada menu yang beraneka rupa dan tentunya berganti-ganti, dan ada stok untuk proteinnya juga ketika sewaktu-waktu anak-anak kayak pengen makan tinggal ceplok telur kayak gitu aja ya Bun ya. Jadi tentunya lebih memudahkan kita para ibu rumah tangga dalam mengatur menu. Untuk stok protein ini bisa kita alokasikan untuk membuat sarapan, dan untuk belanja hariannya itu untuk makan siang dan juga makan malam. Jadi dengan demikian kita dalam membagi uangnya itu akan bisa lebih fokus dan lebih terarah lagi. Nah, berikut ada beberapa contoh cara emak belanja mingguan 100.000 untuk stok bumbu dan juga proteinnya seperti ini ya Bunda ya. Jadi bisa kita tetapkan setiap hari apa untuk belanja mingguan, dan kita belanjanya sesuai dengan budget aja. Di sini tadi masih ada sisa 10.000, jadi kalau ada kurang dan lebihnya itu bisa untuk nutupinnya gitu loh Bun ya. Nah, dengan demikian nggak ada lagi kan masalah anakku pengennya ayam melulu, suamiku pengennya menunya bergonta-ganti. Kita bisa pakai cara ini. Jadi untuk stok proteinnya itu bisa kita fokuskan untuk anak-anak, dan untuk pak suami biasanya kan menunya agak pedes gitu, bisa kita pakai alokasi untuk belanja hariannya. Nah, tinggal kita kombinasikan dengan sayur mayur yang tentunya dibutuhkan oleh anak-anak. Nah, untuk contoh belanja mingguan 100.000, selanjutnya ini untuk contoh belanja hariannya sehari 20.000 ya Bun ya. Kita bisa memilih sayur mayur yang tentunya identik dengan masakan rumahan ya. Contohnya di sini ada kangkung, kentang, dan juga ada cumi asin. Dan kita juga bisa mengolahnya sesuai dengan ala-ala ini ya, menu keluarga. Tentunya setiap keluarga kan memiliki menu utama masing-masing ya. Jadi beda-beda, ada yang suka cumi, ada yang suka masaknya ya tahu tempe aja, ada yang kalau nggak ayam nggak mau ya kan, kita bisa pakai yang stok protein kita. Jadi stok proteinnya dibanyakin ayamnya. Nah, untuk hariannya jangan lupa ditambahkan sayurnya, dan kita jangan lupa untuk menu untuk pak suaminya seperti itu. Jadi apapun itu tentu saja bisa ada solusinya ya Bun ya, selama kita bisa menyesuaikan aja antara menu masakan, budgetnya, dan juga kemampuan kita. Jadi karena kebutuhan itu nggak cuman hanya untuk makan ya Bun ya, kebutuhan itu ada banyak banget. Kalau kita hanya fokuskan untuk makan, tentunya kalau dibilang kurang pasti kurang terus, karena kan namanya kita manusia ya Bun ya, manusia itu nggak bakal ada puasnya, terus dan terus kurang. Sudah dikasih sayur, udah dikasih ikan, pengen kerupuk, pengen sambal, pengen ini, pengen itu, nambah ini, nambah itu. Tentu ya kebutuhan manusia itu pasti seperti itu dimanapun juga. Kalau nggak kitanya yang istilahnya ya kreatif aja, terus kita juga mampu untuk mengendalikan diri, dan satu lagi ya, menyesuaikan dengan kemampuan ya. Pokoknya itulah ya, kemampuan kita gitu. Ingat kita mampu atau enggak gitu. Selama kita mampu ya lakukan. Kalau kita memang enggak mampu ya udah gitu loh. Kita syukuri dan nikmati ya, seginilah kemampuan kita gitu. Dengan begitu kan kita juga bisa kayak gini loh Bun, kita ngajarin anak-anak kita bahwa memang kita mampunya segini ya disyukuri aja, nikmat kok gitu. Dari hal-hal yang sederhana itu biasanya itu nikmatnya lebih-lebih lagi Bun. Jadi kelola, sesuaikan dengan kemampuan, nikmati dan syukuri. Insya Allah dengan demikian keuangan aman, kita juga bisa mencukupi kebutuhan gizi anak-anak, insya Allah lebih tenang. Dan demikianlah vlog emak kali ini, cara mengelola uang belanja 250.000 seminggu. Semoga bisa menginspirasi bunda-bunda semua dan juga bisa bermanfaat. Mohon maaf apabila Mak Saufa ada salah-salah kata. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.